أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Pakuan Regensi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Pada kelanjutan kita akan berbicara tentang 10 hari yang kedua. Ini merupakan bagian dari perjuangan tahap 2. Kalau kita mau membagi dengan 10-10 sebagai momentumnya, maka jamaah Masjid Al-Furqan sekalian, tentu ini saatnya kita mengevaluasi apakah yang kita lakukan di 10 hari pertama sudah maksimal atau belum. Karena itu yang lalu kita sudah ajarkan tentang bagaimana memulai puasa dengan sahur tadi ya, memperbaiki sahurnya ya, sehingga sahur itu harus diisi dengan beribadah, kemudian dengan ya berdoa, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahur pun tidak boleh banyak-banyak, karena memang kita akan menjadi orang-orang yang mencari berkah di makan sahur ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka pada tahap berikutnya kita harus mengevaluasi juga baca Quran kita. Jadi manfaatkan momentum banyak di rumah ini untuk banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Semua saran sudah ada, misalnya pengen hatam berapa kali. Kalau pengen hatam 1 kali, maka usahakan dengan sungguh-sungguh setiap kita habis sholat adalah 2 lembar, 4 halaman ya. Tapi kalau kita ternyata punya tekad lebih, kerja juga di rumah, selingannya bekerja adalah baca Quran, berarti usahakan setiap sholat kita membaca, kalau mau hatam 2 kali berarti 4 lembar, 8 halaman. Seterusnya kalau mau ya 5 kali berarti ya kita harus baca ya 6 lembar. Seterusnya syukur-syukur ya, kita memang misalnya tidak mentargetkan sekian hatam, mungkin kita kejar misalnya hatam Al-Quran 1 kali, tapi usahakan coba hatam Al-Quran dan lihat terjemahannya sambil bawa buku untuk dicatat, sehingga kita tahu, minimal tahu gambaran Al-Quran. Yang berbahaya jangan disimpulkan, jangan setelah kita membaca Al-Quran kemudian baca terjemahannya lalu kita nanti berfatwa, tidak. Ini hanya untuk ya mengambil peta bagi kita sebenarnya Al-Quran itu seperti apa, sehingga di mana kita ketemu ayat-ayat yang berulang sama, di mana cerita tentang Nabi Musa, di mana cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu, yang kalau kita kumpulkan nanti kita akan bisa ya kaitkan dengan tafsirnya, kemudian kita akan lebih paham lagi agama Islam ini. Kemudian tentang misalnya penciptaan manusia, tentang Adam itu ada berapa, dan ini semua mohon mumpung ya tahun ini kita banyak di rumah, mumpung tahun ini ya kita benar-benar tidak bisa pergi jauh-jauh, manfaatkan waktu ini. Saya yakin Ramadan kita tahun ini akan bisa terbaik, lebih baik karena kita lebih banyak di rumah daripada di mal-mal. Kita lebih banyak di rumah daripada kita jalan-jalan kemana-mana. Tidak ada pikiran kita untuk beli ya baju lebaran, kita tidak ada pikiran kita untuk ya jalan-jalan, tidak ada pikiran kita untuk mudik bahkan. Maka saya yakin ketika jamaah semuanya memanfaatkan waktu ini dengan terbaik, sampai ingat bahwa pernah ada keterangan kalau ahli kubur itu diberi waktu kesempatan untuk di dunia, maka dia akan meminta walaupun 1 detik, dia ingin meminta untuk bertemu dengan Ramadan ini. Maka jangan sia-siakan ya, dengan segala kekurangannya ternyata adalah kelebihan bagi kita, bagi orang-orang yang menginginkan ibadah yang terbaik. Maka musibah corona ini yakin akan menjadikan lebih baik lagi Ramadan kita. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Furqan Pakuan Regensi tetap semangat dan tetap berharap pada Allah
Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar lagi dengan bertatap muka, karena belajar melalui multimedia ini banyak kekurangannya. Kalau yang sudah pernah belajar tentang bagaimana perbandingan antara mendengar kemudian melihat, kemudian mendengar dan melihat, mendengar itu dalam Al-Quran terulang 185 kali, kemudian melihat itu 148 kali, tetapi mendengar dan melihat yang audio visual seperti ini itu hanya 38 kali. Tentu ini harus kita pelajari lebih jauh lagi. Mudah-mudahan tetap semangat tadi, selamat untuk memperjuangkan lebih baik di 10 hari yang kedua. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.